Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Reini Lamriarita Misibarani. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari reklamasi tambang dengan judul Rencana Reklamasi Tambang Emas yang diampu oleh Ibu Delita Ega Andini. Di sini saya memiliki perusahaan dengan nama perusahaan yaitu PT Sinar Mas Benua, dengan alamat perusahaannya di Jalan Raya Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan penanggung jawab yaitu saya sendiri dengan jabatan Direktur Utama. Lokasi kegiatan penambangan ini berada di Meranti, Sumatera Utara, dengan bidang usaha yaitu pertambangan emas. Wilayah perizinan dari perusahaan ini PT Tambang Mas Benua sebagai salah satu perusahaan penanam modal dalam negeri yang melakukan usaha bidang pertambangan. Saat ini melakukan eksplorasi detail dan sedang menyusun studi kelayakan penambangan pada area kuasa penambangan eksplorasi dengan luas tanah yaitu 250 hektar di daerah Asahan. Kegiatan ini didasarkan pada surat keputusan Bupati Asahan dengan nomor 675-5-DPP-2024 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian emas kepada PT Sinarmas Benua. PT Sinarmas Benua juga memperoleh peningkatan status perizinan menjadi kuasa pertambangan eksploitasi pada areal seluas 250 hektar berdasarkan surat keputusan Bupati Asahan pada tanggal 1 April 2024 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi bahan galian emas kepada PT Sinar Emas Benua. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, saat ini PT Sinar Emas Benua tambangan untuk operasi produksi. Selanjutnya itu di sini ada peta IUP penambangan emas yang berada di lokasi Meranti, yaitu tepatnya di Asahan, Sumatera Utara. Pada kegiatan ini PT Sinarmas Benua memiliki tata ruang wilayah di dalam KP eksploratif PT Sinarmas Benua adalah sebagai berikut, yaitu terdapat bukaan tambang, disposal area, settling pond, kolam sedimen, dan sarana kendali erosi, serta fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya, dalam area IUP dari PT Sinarmas Benua memiliki keadaan lingkungan yaitu dengan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 579 garing Menhut garis penghubung 2 garing 2014 tentang kawasan hutan Sumatera Utara nomor 7 tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara, bahwa status dan fungsi areal kuasa pertambangan eksploitasi PT Sinarmas Benua yaitu 250 hektar yang terdiri dari 200 hektarnya merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan 50 hektarnya merupakan areal penggunaan lain. Pada keadaan ini, rencana jalan aku tambang sepanjang 1,5 km melalui hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan langsung menunjukkan bahwa area kegiatan memiliki fisiografi daratan perbukitan dengan kelerengan 0 sampai 40%. Berdasarkan pengamatan dan pengukuran pada kenampakan morfologi, maka wilayah studi dapat dibagi menjadi 3 satuan geomorfologi, yaitu satuan geomorfologi perbukitan dengan sudut lereng 30 derajat sampai 40 derajat, satuan morfologi daratan tinggi dengan sudut lereng 15 sampai 30
satuan geomorfologi daratan rendah atau dengan sudut 0 derajat sampai 15 derajat. Setelah itu terdapat geoteknik. Dalam hal ini, geoteknik berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi Westdam dan pit dalam kondisi aman dan tidak terjadi longsor dalam jangka waktu yang lama. Karena setelah tambang selesai, lahan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah. Geoteknik bertujuan agar pit slope dibuat secara aman dan tajam dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang disebabkan karena ketidakamanan lereng bagi pekerja dan bagi alat-alat tambang yang berada dalam areal penambangan. Struktur batuan yang mempengaruhi kemantapan lereng adalah adanya bidang-bidang lemah seperti bidang patahan dan rekahan bidang lemah merupakan salah satu parameter penting dalam kemantapan lereng karena keberadaannya akan merubah batuan untuk menjadi massa batuan. Dan karena itu komunitas kekuatannya menjadi terganggu. Pengukuran bidang lemah dilakukan dengan sistematik dan diusahakan dapat mewakili penyebaran bidang lemah yang ada di seluruh daerah penyelidikan agar hasil analisis yang dilakukan dapat mendekati hasil sebenarnya. Selanjutnya itu ada geohidrologi. Dalam area sekitaran tambang, sungai-sungai yang mengalir di kawasan hutan Batang Toru Barat dan Timur hutan Batang Toru ini merupakan daerah tangkapan air untuk 10 subdas. Kawanan das ini memiliki tutupan hutan yang utuh di bagian hulunya dan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penyangga dan pengatur tata air maupun sebagai pencegah bencana seperti banjir, erosi, dan longsoran yang terjadi. Dalam geohidrologi ini, curah hujan harian rata-rata adalah 10,61 mm dengan durasi hujan rata-rata 1,80 jam. Air yang berada di sungai ini sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya karena masyarakat yang berada di sekitarnya memiliki perkebunan, pertanian lahan basah, dan dibutuhkan untuk rumah tangga. Dari segi ekonomis dan jasa lingkungan, hutan ini juga berfungsi sebagai penyangga ketersediaan air untuk kelangsungan beroperasinya proyek PLTA. Air tanah dalam siklus hidrologi adalah suatu aliran air yang berada di zona jenuh air yang bergerak ke bawah mengikuti topografi regional, permukaan, dan juga struktur tanah. Akibat gravitasi air tanah akan berhenti apabila tersebut mencapai muara tubuh air atau genangan air. Di dalam hal ini, pemilihan daerah penambangan juga sangat dibutuhkan. PT Sinarmas Benua memiliki area pertambangan berdasarkan pertimbangan pada keuntungan terbesar yang akan diperoleh, bukan berdasarkan letak dangkal atau dalamnya suatu endapan, atau juga perolehan tambang atau mining recovery yang paling baik. Oleh karena itu, perusahaan PT Sinarmas Benua memilih daerah pertambangan pada daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dengan menggunakan metode tambang terbuka atau open pit. Endapan yang berada di daerah Kabupaten Asahan mengandung emas dalam bentuk urat yang terdapat di dalam retakan batuan kuarsa dalam bentuk mineral yang terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak atau aktivasi hidrotermal yang membentuk tubuh biji dengan kandungan utama silika cebakan emas primer ini membentuk sebaran berupa urat vein dalam batuan beku kaya besi dan berasosiasi dengan urat kuarsa.
Selanjutnya itu terdapat sistem endapan. Sistem penambangan yang digunakan bergantung pada bentuk karakteristik endapan biji emas yang merupakan faktor dasar penting dalam menentukan konsep penambangan yang sesuai. Di daerah asalnya ini dicirikan oleh perbukitan dan bentuk lapisan biji emas yang bervariasi dan memiliki kemiringan yang landai kurang dari 10 derajat. Berdasarkan bentuk karakteristik dan endapan biji emas primer, maka sistem penambangan yang dapat diterapkan dan yang baik dalam kondisi tersebut adalah open pit dengan menambang lapisan emas dari singkapan sampai ke dalam kedalaman tertentu dan sepanjang daerah tambang. Sistem penambangan PT Sinar Mas backfilling, yaitu backfilling dalam hal ini merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan dengan membagi tambang menjadi beberapa blok penambangan. Sistem backfilling dimulai dengan membuang lapisan tanah penutup keluar lokasi tambang pada tempat yang aman, dan untuk pada blok penambangan berikutnya, lapisan tanah penutupnya dibuang pada blok tambang sebelumnya yang telah terbuka. Dan seterusnya akan seperti itu. Metode penggalian yang paling tepat di daerah operasi adalah menggunakan dan memadukan kombinasi ekskavator backhoe dengan dump truck. Sedangkan untuk keadaan tertentu, seperti pada kondisi batuan yang relatif keras, dapat dibantu oleh bulldozer. Dengan bantuan hopper atau ripper yang dimiliki untuk menggerus, memberai, serta menggusur batuan. Di sini terdapat gambar sistem backfilling yang saya sebutkan tadi, di mana bahan galiannya itu digali dan diangkut. Setelah diangkut akan ditumpuk pada areal bukaan sebelumnya. Selanjutnya itu ada strategi penambangan. Pelaksanaan kegiatan penambangan harus dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan harus mengutamakan prinsip K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Salah satunya adalah dalam perencanaan kestabilan lereng. Perencanaan kestabilan lereng dibuat agar sebisa mungkin tidak terjadi longsoran, di mana pit dibuat berjenjang dengan kemiringan jenjang tunggal yang direncanakan adalah 45 derajat dengan tinggi lereng 5 meter dan berm 4 meter, sehingga sudut lereng keseluruhan adalah 28 derajat. Untuk WSDA memiliki perlakuan yang berbeda, mengingat tanah timbunan merupakan partikel lepas yang memiliki struktur yang labil, sehingga dimensi dens yang direncanakan lebih landai, yaitu tinggi 4 meter dengan kemiringan 35 derajat, serta lebar berm 4 meter dengan kemiringan keseluruhan 18 derajat. Selain itu, jalan tambang juga harus direncanakan dengan baik, karena jalan tambang akan digunakan untuk mengangkut material dari lokasi tambang menuju ke pusat pengolahan yang berjarak kurang lebih 1,5 km, serta untuk mengangkut lapisan tanah penutup keluar tambang maupun untuk backfilling. Jalan tersebut dibuat dengan menggunakan bulldozer yang berfungsi sebagai penggusur sekaligus sebagai pengeras tanah dan dibantu oleh grader yang berfungsi sebagai perata tanah. Lebar jalan yang direncanakan untuk jalur 2 adalah minimal 12,5 meter dengan kemiringan maksimal jalan dibuat kurang dari 15 derajat. Selanjutnya itu ada tahapan kegiatan penambangan. Yang pertama itu ada pembersihan tempat kerja atau land clearing.
penyelidikan secara umum daerah yang akan ditambang pada saat ini yaitu daerah perbukitan dan merupakan daerah hutan sekunder dan semak belukar. Oleh karena itu, pembersihan lahan dilakukan dengan menggunakan bulldozer, kecuali untuk pohon keras yang sebaiknya ditebang terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji mesin. Yang kedua itu ada pengupasan tanah pucuk atau overburden removal. Rencana penanaman kembali daerah bekas tambang menggunakan strategi pengolahan lingkungan secara keseluruhan, terutama dalam hal penanganan tanah pucuk atau topsoil yang kaya akan unsur hara. Tanah humus ini dikupas sampai kedalaman 1 meter dengan menggunakan bulldozer yang kemudian ditumpuk dan ditimbun pada suatu tempat yang aman dari kegiatan penambangan agar nantinya dapat dimanfaatkan kembali dalam kegiatan reklamasi. Pengupasan tanah penutup yaitu dilakukan penggaruan oleh bulldozer, pembongkaran tanah yang terletak di atas lapisan endapan emas. Alat mekanis yang digunakan adalah bulldozer yang dilengkapi dengan bilah tipe, strek, dan alat garo. Selanjutnya itu ada penambangan emas rencana. Pembongkaran endapan emas dengan menggunakan ekskavator dinilai lebih efektif karena dalam hal stripping permukaan. Setelah endapan emas tersebut terbongkar, kemudian dikumpulkan dengan bulldozer blade atau dengan bucket ekskavator yang langsung dimuat ke atas truk. Penambangan emas dimulai dari area yang sudah ditentukan menuju arah jurus ke down deep. Emas hasil penambangan dimuat ke dump truck, diangkut langsung ke tempat pengolahan. Penanganan air yang terdapat dalam kawasan tambang mutlak diperlukan karena lantai tambang yang berair selain mengganggu kelancaran produksi juga dapat menimbulkan kecelakaan kerja, baik melalui tergelincirnya roda dump truck maupun bahaya sengatan listrik apabila ada kabel listrik yang menyentuh permukaan air. Sumber air tambang lebih banyak berasal dari air hujan, tetapi ada juga berasal dari air tanah. Untuk menangani air tambang yang terdapat dalam bukaan tambang, yaitu menggunakan pompa yang ditempatkan pada elevasi paling rendah di bukaan tambang, di mana semua ke elevasi tersebut dan akan dipompa keluar melalui pipa dan saluran. Dengan hal tersebut, sistem ini seperti mengalirnya air dari hulu ke hilir. Selanjutnya itu ada saluran di sekeliling tambang. Saluran di sekeliling tambang ini berfungsi untuk mencegah air yang berasal dari luar tambang yang masuk ke dalam tambang. Dalam pembuatan salur ini perlu diperhatikan keadaan topografi sekitar tambang agar dapat ditentukan daerah penampungan air hujan secara tepat. Yang kedua itu ada saluran di atas jenjang. Saluran di atas jenjang berfungsi untuk mengalirkan air yang berada di atas jenjang menuju lantai tambang, sehingga tidak terjadi genangan air di atas jenjang yang dapat dipengaruhi kemantapan lereng. Selanjutnya itu ada saluran di lantai tambang, berfungsi untuk mengalirkan air yang masuk ke lantai tambang berasal dari jenjang maupun air hujan yang jatuh langsung di lantai tersebut. Dengan adanya saluran ini, maka dapat menghindari terjadinya genangan air di lantai tambang, sehingga tidak mengganggu efektivitas kerja peralatan-peralatan tambang. Selain itu, perlu juga pembuatan sumuran yang telah dipompa keluar. Selanjutnya ada rencana dan jadwal produksi. Dalam hal ini, cadangan terukur berdasarkan data yang didapat melalui penyelidikan eksplorasi yang telah dilakukan pada daerah penyelidikan yang telah disetujui. Diketahui jumlah cadangan terukur endapan emas yang terdapat pada daerah IUP PT Sinar Masih Benua yang akan dieksploitasi adalah 1 juta ton. Dengan waktu kerja berdasarkan data cadangan terukur, maka dapat dihitung lama proses operasi penambangan melalui target produksi yang telah ditentukan berdasarkan tipe dan jumlah alat gali dan transport yang akan digunakan.
Target produksi pada perusahaan ini sebesar 222 ton. Maka cadangan endapan emas pada daerah penyelidikan dapat ditambang selama 5 tahun atau dengan nama lain umur tambang dalam hal tersebut berada di umur 5 tahun. Yang ketiga itu ada rencana produksi. Pada PT Sinarmas Benua memiliki rencana produksi emas yang telah ditambang. Emas hasil tambang rencananya akan diproduksi berupa emas batangan dengan berat 1000 gram. Banyaknya emas yang akan diproduksi per bulannya adalah sebesar 20.000 ton. Emas yang telah dieksploitasi pada lokasi tambang diangkut dengan menggunakan dump truck ke tempat pengolahan. Proses pengolahan emas yang direncanakan mempunyai ruang lingkup, yaitu ada reduksi ukuran melalui penggerusan, proses metalurgi, ekstraksi, penumpukan emas pada stockpile hasil pengolahan. Yang keempat itu ada jadwal rencana produksi. PT Sinarmas Benua menjadwalkan rencana produksi dengan mengikuti tahapan penambangan dengan baik. Waktu yang dialokasikan untuk penambangan selama 5 tahun adalah dari bulan April 2024 sampai dengan Maret 2029. Proses penambangan diusahakan mendapatkan target produksi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mendapatkan target yang maksimal. Selanjutnya ada umur tambang. Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan, dengan diketahuinya cadangan emas terukur adalah 1.200.000 meter per kuadrat dengan target produksi per tahunnya 220.000 meter kubik, maka daerah cadangan emas pada daerah penyelidikan dapat ditambang selama 5 tahun. Dengan uraian overburden tahun pertama 60.000 sampai tahun kelima 60 biji emas tertambang tahun pertama 240.000, tahun kedua 238.000, tahun ketiga 236.000, tahun keempat 234.000, dan tahun kelima 232.000. Begitu juga seterusnya. Di sini terdapat jalan tambang dengan lebar jalan angkut dalam keadaan lurus dan lebar jalan angkut pada tikungan untuk 2 jalur. Selanjutnya ada rencana sedimen pond. PT Sinarmas Benua merencanakan suatu media untuk mengontrol air tambang yang masuk dari curah hujan dan air tanah, yaitu sedimen pond atau kolam pengontrol air tambang. Kolam ini berfungsi untuk memantau kualitas air yang akan dibuang ke sungai. Dibangun antara pit dengan titik buangan air seperti sungai, sehingga diharapkan air tidak mencemari sungai yang dimanfaatkan oleh penduduk di hilir. Bentuk sedimen pond pada PT Sinarmas Benua adalah persegi panjang dengan ukuran 40 hektar. Selanjutnya, di sini ada sarana dan fasilitas penunjang. Dan terdapat peta wilayah penambangan, di mana yang biru tua adalah bukaan tambangnya. Dan di sini adalah peta rencana reklamasi sampai tahun kelima. Selanjutnya adalah program reklamasi. Lahan yang akan direklamasi yaitu lahan bekas tambang. Dan yang akan dilakukan adalah audit lingkungan, pemanfaatan pasir sisa tambang, penghijauan, pengolahan limbah, dan penetralan air asam tambang. Dalam hal ini diperlukan teknik dan peralatan yang akan digunakan. Teknik yang akan digunakan yaitu rencana pengolahan topsoil dan subsoil. Selanjutnya rencana pengendalian erosi, pengolahan air yang keluar dari tambang, di mana air yang keluar akan dialirkan melewati saluran menuju penampungan yang nantinya akan dibuat, tetapi masih dalam daerah kuasa daerah
penambangan. Yang kedua itu ada peralatan. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan reklamasi adalah ekskavator sebanyak 1 unit untuk pengangkutan topsoil dan 2 untuk pengangkutan overburden. Yang kedua itu ada dump truck sebanyak 4 unit untuk pengangkutan topsoil dan 6 unit untuk pengangkutan overburden. Selanjutnya terdapat revegetasi. Pada revegetasi ini dilakukan penyebaran tanah pucuk di seluruh wilayah dan membentuk struktur pengendalian air, lalu mengaplikasikan pupuk dan menebar benih. Biasanya merupakan benih pohon dan melakukan peliharaan berupa pencabutan tanaman ilalang, lalu pohon sengon akan tebang dan ditanami pohon saga. Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan karakteristik tanah, juga mempertimbangkan kecepatan tumbuh dari tanaman tersebut dan mampu bertahan di lahan tanaman. PT Sinarmas Benua memutuskan untuk menanam tanaman sengon dan saga. PT Sinarmas Benua dalam merevegetasi lahan yaitu yang pertama ada analisis kualitas tanah dilakukan dan mengambil beberapa sampel tanah yang dilakukan untuk diperiksa ke laboratorium perusahaan. Yang selanjutnya yaitu penaburan benih dilakukan untuk distribusi benih yang telah dipersiapkan ke lahan bekas tambang dengan tujuan agar lebih mampu berkecambah dengan baik. Penaburan benih tersebut dilakukan secara merata menurut jalur lubang yang telah dipersiapkan, kemudian ditutup dengan tanah dengan tebal 2 cm. Selanjutnya ada pemupukan yang dilakukan pada daerah bekas tambang. Selanjutnya penanaman kegiatan. Penanaman pohon sengon dan saga dilakukan pada lahan bekas tambang, di mana pohon sengon ditanam pertama kali di wilayah 85 hektar yang disesuaikan dengan sistem penanaman. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan vegetasi, meliputi penyiraman, pemupukan, penyulaman, dan pemberantasan hama, di mana penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Penyiraman dilakukan untuk menghilangkan rumput pengganggu yang akan membebaskan benih dari persaingan dengan tumbuhan liar dalam hal memperoleh cahaya, udara, air, dan unsur-unsur hara. Dalam hal ini diperlukannya biaya reklamasi. Dalam biaya reklamasi ini terdapat beberapa biaya yang tergolong dalam 2 bentuk, yaitu biaya langsung. Biaya langsung digunakan berkaitan dengan pelaksanaan program reklamasi. Contohnya terdapat biaya penataan kegunaan lahan. Biaya penataan kegunaan lahan yaitu komponen pekerjaan berupa penimbunan kembali lahan bekas tambang dengan pakaian alat berat dan biaya pengendalian erosi. Yang kedua itu ada biaya revegetasi. Biaya ini merupakan komponen pekerjaan meliputi persemaian, pengadaan benih tanaman penutup, pengadaan pupuk, dan penanaman. Yang ketiga itu